kalian berada pada pagi ini, mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama, kita memulai ibadah kita. Ibadah kita pada pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencipta langit dan bumi. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal sampai selesainya. Amin. Silakan duduk, kita boleh meneduhkan hati kita. Teman-teman, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun, kita masih diberi nafas. Itu semua karena kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita memujikan satu lagu, berkat kemurahan-Mu. Karena hari ini kami ada Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Tuhan, Kau yang mau isi setiap ruang hati kami Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita memujikan lagu ini sekali lagi. Hari ini aku ada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Selama seminggu ini Tuhan, Kau yang menuntun kami, menyertai kami di setiap aktivitas yang kami miliki Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang Tuhan, ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala kerinduan, dengan kesungguhan Tuhan. Tuhan, Kau yang mau hadir Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan, pujian ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu di rumah. Sekarang kita mau angkat suara kita mau tinggikan nama Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh besar, Tuhan kita yang memberikan kita kuasa. Ku diberi kuasa. Yuk kita tepuk tangan yuk untuk Tuhan kita. Kita mau all out, kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Kita mau keluarkan suara kita, bebaskan diri kita. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Memang sungguh Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita yang memberi kuasa untuk kita, untuk melawan segala yang jahat. Kita diberi kemenangan. Walaupun kita dalam percobaan, Tuhan kita selalu ada buat kita. Kita mau angkat suara kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Teman-teman, sekarang dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mau ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaki langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sebelum kita mau membawa doa, membawa segala keluh kesah kita pada Tuhan, kita mau pujikan satu lagu, tak sedetik pun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada buat kita, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Kita sekarang mau membawa segalanya ke hadirat Tuhan. Kita mau serahkan ke hadirat Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita pujikan lagu dari awal lagi. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkanku Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Teman-teman, untuk yang pertama, mari kita mau berdoa untuk setiap pergumulan yang kita miliki masing-masing. Kita mau bawa kepada Tuhan, kita mau serahkan pada Tuhan, apapun itu. Kita mau minta pertolongan Tuhan, Tuhan yang jawab, Tuhan yang mau bantu setiap kami. Entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, kesehatan, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, kita mau berdoa untuk mereka. Kita mau curahkan setiap hati kita pada Tuhan. Untuk yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin baru masuk kuliah, atau mungkin yang baru masuk SMA, buat teman-teman di rumah yang harus menjalankan sekolahnya secara online. Kita mau minta Tuhan untuk bantu mereka, beri mereka konsentrasi, beri mereka penyertaan, agar kiranya mereka bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik, tidak tertinggal, dan mereka tetap berserah pada Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh.
Yang selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa ini, di mana beberapa akhir ini banyak hal-hal yang terjadi, bencana alam, musibah yang terjadi. Disertai dengan corona ini, kita mau minta Tuhan yang mau melindungi bangsa ini, negara ini. Tuhan yang mau pakai presiden, menteri, semua tenaga medis. Engkau yang mau gerakan mereka Tuhan. Engkau yang mau berikan mereka kebijakan Tuhan. Untuk mengambil setiap keputusan yang ada Tuhan. Mari kita mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yang terakhir kami mau berdoa untuk gereja ini. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Untuk setiap penata layan. Untuk setiap staf-staf yang harus bekerja. Harus menjalankan ibadah online ini. Untuk melayani Tuhan. Tuhan Kau mau pakai mereka Tuhan. Gerakan hati mereka Tuhan. Agar mereka bisa menjadi berkat. Melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan di tengah-tengah COVID ini Tuhan. Biarlah walaupun secara online Tuhan, tapi gak ada yang dapat memisahkan hubungan antara Tuhan dengan anaknya. Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Untuk setiap pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa-doa kami Tuhan. Kami percaya pada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang bekerja. Engkau yang menjawab sesuai waktu dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Kami tahu Tuhan segalanya baik untuk kami adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama naikkan lagu ini sekali lagi. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami percaya kalau kami ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami tidak ingin sedetik pun kami melupakan Engkau ya Tuhan.
Hari ini biarlah melalui firman-Mu Engkau boleh berbicara kepada kami. Sehingga setiap langkah kehidupan kami boleh diterangi oleh firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu dan kami juga rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saudara, saya mengajak saudara boleh membuka kitab Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 11 sampai ayat 18. Firman Tuhan hari ini saya beri tema akun palsu. Saya mengajak saudara boleh membuka bagian itu, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua. Sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah saudara, sedemikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia saya dan saudara yang boleh membaca, mendengarkan, dan juga melakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini hampir semua barang itu sudah dipalsukan. Saudara, barang bermerek itu pasti ada KW-nya. Nah, saya percaya saudara pasti tidak asing dengan istilah KW. Ya. Saudara misalnya lihat saja, dari barang seperti baju, sepatu, tas, aksesoris, smartphone, lagu, film, sampai obat dan makanan itu semua telah dipalsukan. Telur palsu itu dibuat saudara dari sodium alginat yang dicampur dengan gelatin dan pewarna kimia. Ada juga saudara yang kemudian menjual udang palsu. Jadi udang yang segar itu saudara yang kemudian ditambahkan dengan gelatin dan jeli ke dalam badan udang itu. Kemudian kulit udangnya itu memang asli tetapi dagingnya ternyata palsu. Saudara, itulah kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan ternyata saudara di dalam pengamatan saya sekilas, bukan hanya barang yang dipalsukan. Tapi acap kali saudara gaya hidup manusia pun itu sering dipalsukan alias disamarkan.
Saudara, banyak orang termasuk remaja pemuda yang rela menunggu berjam-jam agar bisa duduk di sebuah kafe yang mahal. Hanya untuk membeli sepotong kue kecil dan minuman yang harganya selangit. Padahal untuk melakukan itu mereka bisa saja dengan rela meminjam uang alias berhutang. Supaya apa? Supaya bisa nampak bergaya hidup mewah. Nah saudara, dari sini saya menangkap sebuah pesan bahwa bukan hanya barang saja yang sudah dipalsukan. Tetapi identitas diri seseorang pun itu bisa dipalsukan. Saudara, bicara tentang pemalsuan identitas. Hari ini lewat bacaan kita di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Rasul Yohanes itu mengungkapkan tentang keberadaan daripada the false prophet atau alias nabi-nabi palsu yang hadir di dalam dunia ini. Nah, untuk melihat hal ini, saudara, saya mengajak kalian untuk melakukan observasi yang benar terhadap hal ini. Nah, saudara, kalau membaca Wahyu pasal yang ke-13, maka saudara akan mendapati bahwa sesungguhnya inti daripada Wahyu 13 ini adalah berbicara tentang upaya peniruan daripada iblis. Dan kali ini si iblis dan antek-anteknya berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat satu persatu dengan seksama. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan demikian. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ada seekor binatang yang lain yang keluar dari dalam bumi dan memiliki tanduk dua. Saudara, tanduk itu adalah sebuah simbol kekuatan. Tetapi kekuatan yang dimiliki oleh binatang ini itu berbeda dengan binatang, saudara, yang keluar yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang pertama. Di dalam pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Nampaknya binatang kali ini tidak lebih kuat daripada binatang yang digambarkan sebelumnya. Oleh karena kekuatannya hanya mempunyai 2 tanduk saja. Lalu dikatakan, saudara, dia itu keluar seperti anak domba. Saudara, kalau membaca kitab Wahyu, kata anak domba itu muncul sebanyak 29 kali. Dan ternyata saudara, kemunculan sebanyak 29 kali, 28 kalinya itu merujuk kepada Yesus. Hanya pada ayat ini sajalah istilah anak domba itu merujuk kepada sesuatu yang bukan Yesus. Dan ini artinya apa? Bahwa ternyata penampilan itu bisa saja menipu. Nah, coba kita bandingkan saudara dengan Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20 yang berbunyi demikian. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di situ dikatakan saudara, nabi palsu itu datang kepada kita dengan menyamar seperti domba. Tetapi dikatakan sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, bagaimana kita mengenal yang namanya kemudian nabi-nabi palsu ini? Saudara, nabi-nabi palsu ini tampil seperti Yesus dan mencoba menipu orang-orang percaya. Nah, pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah apa sih tujuan daripada upaya penipuan atau penyamaran itu? Kalau kita membaca ayat yang ke-12, di dalam pasal 13 Wahyu, kitab Wahyu ini kita akan menemukan. Di sana dikatakan, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya
telah sembuh. Saudara, dari ayat ini saya menemukan bahwa nabi-nabi palsu itu tujuannya datang untuk apa? Untuk mempromosikan supaya orang percaya itu datang menyembah si iblis. Nah, bentuknya seperti apa sih bentuk penyembahan yang dipromosikan itu untuk menyembah kepada iblis? Nah, kalau kita merujuk kepada konteks pada waktu itu, maka kita sering mendengar bahwa di zaman Rasul Yohanes hidup, seringkali kaisar itu menyebut dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh Kaisar Domitianus pada tahun 81 sampai 96 Masehi. Yang kemudian dia memberi gelar pada dirinya dengan sebutan Latin yaitu Dominus et Deus Noster. Yang artinya Kaisar Domitianus ialah Tuhan dan Allah. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain bahwa nabi-nabi palsu itu selalu membawa orang untuk menyembah pribadi yang bukan Kristus. Dan bentuknya bisa saja dalam bentuk macam-macam. Kekuasaan, kebendaan seperti patung. Bukankah kita sering mendengar bahwa banyak penyembahan-penyembahan berhala yang terjadi pada waktu itu. Dan saya sepakat saudara dengan seorang yang bernama Scott Hefman. Dia mengatakan sebuah kalimat tentang penyembahan berhala. Nah, saudara, di sana dia mengatakan demikian. Bahwa penyembahan berhala itu adalah praktik mencari sumber dan penyediaan apa yang kita butuhkan baik secara fisik maupun emosional pada seseorang atau sesuatu yang lain selain daripada Tuhan saja. Jadi saudara, nampaknya nabi-nabi palsu ini datang seperti anak domba yang mencoba merayu anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka datang menyembah sesuatu atau seseorang selain daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana orang-orang ini dibuat tertarik untuk menyembah si iblis? Ayat 13, di sana dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara, saya masih ingat ketika ada beberapa tayangan di televisi yang menampilkan hal-hal yang spektakuler. Misalnya kalau nggak salah itu ada batu begitu yang dicelupkan di air, kemudian diminum bisa sembuh. Ya, orang bisa sembuh. Orang datang banyak bergerombol. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang spektakuler. Kadang-kadang kita itu punya kecenderungan untuk melihat hal-hal yang spektakuler. Kita suka untuk melihat hal-hal yang spektakuler. Apalagi dikatakan di sini saudara bahwa ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ia menurunkan api dari langit ke bumi. Saudara, penggalian atau pemahaman saya yang pertama, saudara, nabi-nabi palsu ini melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan mujizat mirip seperti apa yang Kristus lakukan. Kemiripannya di mana saudara? Ketika Yohanes mengatakan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Kata tanda-tanda yang dahsyat di sini juga dipakai untuk menjelaskan tanda yang dilakukan oleh Kristus. Saya mengajak kalian boleh membuka Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11 dan ayat 23. Yohanes pasal 2 ayat 11 di sana dikatakan demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya tentu dan saudara pasti tahu kisah ini. Ini kisah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Di mana? Di Kana yang di Galilea. Dan dikatakan itu adalah pertama dari tanda-tandanya. Yesus datang dan dia melakukan sebuah tanda-tanda. Dan yang menarik saudara, nabi-nabi palsu ini pun datang dengan mengadakan tanda-tanda. Nah, Yohanes 2 ayat 23 di situ juga dikatakan demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi banyak orang percaya karena apa? Melihat tanda-tandanya. Bukankah seringkali kita juga melihat bahwa ada orang-orang yang kemudian percaya oleh karena melihat tanda-tanda. Dan yang menarik saudara, salah satu tanda yang diadakan oleh nabi-nabi palsu itu adalah mereka menirukan apa yang dilakukan Elia
seperti yang dicatatkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Nah ketika itu dikatakan demikian, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi tanda-tanda yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini persis menyerupai apa yang dilakukan oleh Kristus. Dan kemudian seperti yang juga dilakukan oleh Elia. Nah saudara, bagian ini memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya tidak semua mujizat yang kelihatan itu adalah mujizat yang dari Tuhan. Bisa jadi itu dari si iblis. Matius 7 ayat 21 dan 23 melanjutkan dengan mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah warning, peringatan kepada kita sekalian. Bahwa kan ada banyak orang di akhir zaman itu yang mengadakan nubuatan, mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat dengan memakai nama Kristus. Tapi di situ dikatakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah kenal kamu. Saudara, seorang penulis yang bernama Charles Swindoll, dia membahasakan praktik mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu, yang digambarkan dengan binatang yang digambarkan di dalam bagian ini. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu akan membuat orang sangat tertarik secara intelektual. Bahkan menarik perhatian mereka secara emosi. Sehingga mereka dengan mudah percaya dan menjadi yakin. Bahkan mereka datang menyembah dan taat kepada dia. Dan celakanya saudara, siapa yang tidak melakukan penyembahan itu akan mengalami penyiksaan dan dibunuh. Ayat 15 mengatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang, camkan, yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Saudara, hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa terkadang kehidupan kita itu tidak menjadi lebih mudah. Ketika kita melawan segala bentuk penyembahan berhala di dalam dunia ini. Hidup kita mungkin akan mengalami kesulitan, kesusahan. Dan saya ingin katakan kepada saudara pagi ini bahwa kesetiaan mengikut Yesus memang harus dibayar dengan harga yang mahal. Saudara mungkin menderita, saudara mungkin dikucilkan, saudara mungkin bahkan menderita aniaya fisik yang dapat membuat saudara kehilangan nyawa. Tetapi saya ingat dengan perkataan firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 28. Di sana dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan ini kemudian diparafrasekan kembali oleh seorang yang bernama David Platt. Dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Realitas yang harus kita hadapi ialah resiko bahaya dari hidup kita itu akan berjalan seimbang dengan kedalaman relasi kita dengan Kristus. Sekali lagi saudara, bahwa realitas yang harus kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan itu adalah bahwa ada resiko bahaya di dalam hidup kita yang akan kita temui, yang dimana itu berjalan seimbang dengan kedalaman relasi kita bersama Kristus. Artinya saudara, ketika saudara semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, jangan berpikir masalah akan hilang. Tapi justru di sanalah resiko hidup kita dipertaruhkan. Tetapi puji syukur, seperti ayat yang tadi saya katakan, janganlah engkau takut
dengan yang dapat membinasakan tubuh. Tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita mendapati bagaimana mereka yang mau menyembah si iblis dan antek-anteknya itu kemudian diberi tanda. Tanda itu saudara kita kenal dengan bilangan 666. Saudara, bilangan ini menjadi sesuatu yang sangat cukup kontroversial. Nah, terlepas dari beragamnya penafsiran yang beredar di sekitar kita tentang bilangan 66 ini, nah saya melihat angka itu justru menyimbolkan kekalahan telak dari si iblis dan antek-anteknya itu. Jadi angka 66 itu saudara, triple 6 itu bagi saya itu menyimbolkan sebuah tanda kekalahan mutlak dari si iblis dan antek-anteknya. Nah, kalau saudara mempelajari kitab Wahyu, maka saudara akan menemukan bahwa angka 7 itu adalah salah satu angka yang dianggap sempurna selain daripada angka 3 dan angka 10. Nah, sehebat apapun si iblis dan antek-anteknya itu meniru Kristus, ia hanya mampu mencapai angka 6. Dan itulah angka manusia, bukan angka anak manusia. Seorang penafsir mengatakan demikian. The beast is the greatest man but still a man. He is a 6, not a 7. Dengan demikian saudara, si iblis dan antek-anteknya sesungguhnya gagal dalam menyapai upaya untuk sama dengan Kristus. Dan kalau angka itu diulang sampai 3 kali, itu artinya apa? Gagal, gagal, dan gagal. Alias gagal total. Lalu apa aplikasinya bagi kehidupan kita hari ini, saudara? Yang pertama, saudara, kita perlu sadar bahwa kitab Wahyu ini ditulis bukan untuk memberikan kebingungan bagi para penerimanya mula-mula. Saya terus mendorong saudara untuk membaca kitab Wahyu karena kitab ini ditulis bukan untuk memberi kepada kita kebingungan apalagi ketakutan. Saya sering mendengar ada orang berkata, aduh kalau kitab Wahyu saya skip deh Pak. Saya skip deh kok, susah bacanya. Banyak tanda. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara hari ini bahwa kitab Wahyu itu ditulis bukan untuk memberi kepada kita kebingungan. Tapi justru kitab ini ditulis untuk memberi penghiburan dan dorongan kepada saya dan saudara dan kepada pembacanya mula-mula. Supaya mereka bisa bertahan di dalam keadaan penganiayaan dan penyesatan. Nah, ketika kita membaca kitab Wahyu, maka kita menerimanya itu sebagai sebuah bentuk penghiburan dan dorongan untuk kita tetap setia dan bertahan di dalam segala kesusahan hidup yang harus kita terima. Oleh karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan terus berusaha membangun kedekatan relasi dengan Kristus. Hari ini saudara, saya sadar sekali bahwa kita ini hidup di dalam berbagai macam kesulitan. Tapi janganlah pernah engkau menjual atau merelakan imanmu untuk sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang hanya memuaskan tubuhmu. Biarlah engkau tetap boleh setia bertahan di dalam segala kesusahan hidupmu. Sekalipun susah, saya percaya Allah kita Allah yang setia. Nah, yang kedua saudara, ketika kita menjumpai nabi-nabi palsu di era masa kini, kita perlu berhikmat dalam membedakan apa yang Kristus kerjakan dan apa yang nabi-nabi palsu lakukan. Wahyu 13 ayat 18 bagian A mengatakan demikian. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat saudara di sini bukanlah persoalan intelektual seperti menyelesaikan persoalan matematika yang rumit. Bukan. Ini adalah persoalan spiritual yang dimana kita percaya bahwa hikmat yang kita miliki itu berasal dari Sang Anak Domba. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara, ketika kita berhadapan dengan nabi-nabi palsu di sepanjang zaman, kita membutuhkan hikmat untuk membedakan
Apa yang Kristus kerjakan dan apa yang mereka kerjakan. Dan hikmat di sini bukanlah persoalan intelektual, tapi persoalan spiritual. Hikmat ini adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu datang untuk meminta hikmat kepada Dia. Lalu yang ketiga saudara, yang terakhir. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi realitas hidup sebagai orang percaya. Seperti yang saya katakan, simbol angka 666 atau 666 itu menunjukkan kekalahan iblis secara total. Dan itu artinya Kristus tetaplah pemenangnya. Si iblis dan pengikut-pengikutnya akan dikalahkan. Tetapi sebuah peringatan bagi kita, janganlah hati kita terpikat kepada yang lain selain daripada Kristus saja. Biarlah segala penyembahan kita, itu kita tujukan kepada Kristus saja. Jangan yang lain. Saudara, kali ini saya tidak memberikan take home message kepada saudara. Tetapi saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan saja untuk mengakhiri perenungan kita hari ini. Mengakhiri saudara, saya ingin mengajak saudara membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3 bagian A dan 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3 bagian A mengatakan demikian. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ayat ini secara langsung ingin mengatakan kepada saya dan saudara bahwa kehadiran nabi-nabi palsu di akhir zaman akan sangat real di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara butuh hikmat. Dan biarlah kita tidak disesatkan oleh berbagai macam pengajaran, berbagai macam kemudian kehadiran nabi-nabi palsu sekalipun itu sesuatu yang spektakuler. Jangan engkau membiarkan dirimu disesatkan, itu artinya apa? Kau harus membentengi dirimu dengan sesuatu, yaitu kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12-13 berbunyi demikian, bagian yang terakhir. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di sana dikatakan kamu gak perlu heran dengan siksaan yang datang kepadamu, itu sebagai ujian. Tetapi sebaliknya bersukacitalah sebagai bagian yang kamu dapat itu di dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya satu saat kamu akan bergembira dan bersukacita ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Hari ini saudara, ada begitu banyak nabi-nabi palsu yang menyerupai Kristus. Entah itu lewat tindakan-tindakan, pengajaran-pengajaran yang spektakuler. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, berhati-hatilah, ingatlah, minta hikmat kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa membedakan apa yang Kristus kerjakan dan apa yang mereka lakukan. Dan biarlah kita terus yakin dan mantap hati kita bahwa sesungguhnya Kristus tetaplah pemenangnya. Melekatlah kepada Dia di dalam hidupmu. Jangan biarkan hatimu terpikat kepada hal-hal yang lain selain daripada Kristus saja. Semoga berita firman ini boleh memberkati saudara, menguatkan saudara di dalam mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini.
Kami sadar sekali bahwa ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak hal-hal yang spektakuler di luar yang bisa saja mengecoh bahkan menggoyahkan iman kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mohon biarlah hikmat-Mu itu yang menolong menyertai kami. Sehingga kami boleh membedakan mana yang Kristus, mana yang berasal dari Roh Allah, dan mana yang bukan. Tuhan tolonglah kami, supaya kami sebagai remaja pemuda boleh memilih dengan baik dan benar akan pengajaran, akan hal-hal yang ada di sekitar kami. Sehingga kami tidak digoyahkan iman kami untuk datang menyembah hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin arahkan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan, hanya untuk Kristus saja. Hamba-Mu berdoa untuk remaja, pemuda, Gloria di mana-mana tempat. Biarlah hati mereka terus melekat dan terikat kepada Kristus saja. Tawaran-tawaran dunia mungkin begitu menyenangkan. Tapi biarlah hati mereka tidak mencari apa yang menjadi kesenangan diri mereka. Tapi mereka boleh mengejar apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami sudah mendengar dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya apa yang sudah difirmankan tadi bisa kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan ini. Bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita memujikan satu lagu, Jadi Seperti-Mu. Biarlah kita meminta Tuhan yang membuat hati kita, mata kita semakin serupa dengan Tuhan. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kami mau datang ya Tuhan. Bapa Kau setia takkan meninggalkan. Bapa Kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya
percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama kita mau katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Saudara, mari kita berdiri bersama, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini, dan biarlah kita boleh menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Not forsaken, I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place